Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Novia Dewi Ningsih dengan NIM 20512003, kelas 2A, ada mata kuliah program komputer. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika di Institut Pendidikan Indonesia Garut tahun ajaran 2021 sampai 2022. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah program komputer pada ujian tengah semester 4. Bagian pertama, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menentukan titik potong antara grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat pada aplikasi GeoGebra. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi GeoGebra-nya dan langsung saja pada soal yang pertama atau poin pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan titik potong atau perpotongan antara grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat. Bagaimana caranya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini? Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menentukan kedua persamaan tersebut. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan persamaan grafik fungsi linear dengan 4x dikurangi 1 dan persamaan grafik fungsi kuadratnya yaitu negatif 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1. Nah, di sini sudah terlihat nih ada dua buah grafik fungsi. Yang pertama, grafik fungsi linear yang ini yang berwarna ungu dengan persamaan fx sama dengan 4x dikurangi 1. Yang kedua, ada grafik fungsi kuadrat yang berwarna hitam ini dengan persamaan gx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1. Nah, kalau yang linear kan tadi ini fungsi linear 4x dikurangi 1. Sekarang kembali ke tujuan kita apa? Tujuan kita mencari perpotongan antara kedua grafik ini. Yang mana sih yang disebut perpotongan? Ini merupakan perpotongan antara kedua grafik. Kita belum tahu kan berapa nilainya dan berapa x-nya, berapa y-nya. Nah, di sini di GeoGebra kita bisa menentukannya tanpa menghitung. Nah, ini dilakukan jika ingin berlatih saja ya, tidak disarankan jika untuk mengerjakan soal ulangan. Nah, di sini untuk mencari nilai tersebut, kita pertama-tama tekan tombol yang di tengah ini untuk yang bernama basic-plus untuk mencari tombol perpotongan dua buah objek. Ini. Kemudian kita tekan pada pertemuan antara kedua grafik yang di sini. Nah, ini ada titik A. Ini ada titik A. Nah, ini titik A. Titik A ini yang tadi apa? Titik A ini tadi sudah kita ketahui merupakan perpotongan antara kedua grafik. Langsung saja untuk mencari nilainya. Sebenarnya di sini sudah ada ya keterangannya. Nah, yang ini. Keterangan ini merupakan titik perpotongan antara grafik linear dan grafik kuadrat dengan dinamakan titik A. Tapi di grafiknya kan belum muncul. Bagaimana cara memunculkan di grafiknya? Nah, caranya kita tekan titik 3 ini, yang perpotongan ini, dan pengaturan. Lanjut kita ke bawah dan ada atur format keterangan. Di sini tekan, kemudian tekan nama dan nilai. Klik nama dan nilai. Kemudian kembali. Nah, di sini sudah ada muncul titik A dengan titik X sama dengan 0 dan Y
sama dengan negatif 1, atau disebutkan perpotongan antara grafik persamaan linear, grafik fungsi linear, dan grafik fungsi kuadratnya itu berada di titik A dengan 0, negatif 1, dengan titik 0, negatif 1. Nah, di sini untuk penamaannya boleh A, boleh Q, boleh I, boleh P, boleh R, dan seterusnya. Tapi di sini karena munculnya A, di sini kita anggap saja A ini merupakan perpotongan grafik fungsi kuadrat dan grafik fungsi linear. Bagian 2, saya akan mencoba menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat dan fungsi polinom pangkat 3 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, pada bagian 2, kita akan mencoba mencari atau menentukan titik puncak dari grafik persamaan kuadrat atau grafik fungsi kuadrat dan grafik fungsi polinom pangkat 3. Nah, pertama kita cari dulu titik puncak pada grafik fungsi kuadrat. Saya sudah menyiapkan persamaannya, yaitu 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Nah, di sini merupakan grafik fungsi persamaan kuadrat dengan fx 3x kuadrat tambah 4x tambah 2. Di sini merupakan titik puncaknya. Nah, ini yang saya lingkari merah. Itu merupakan titik puncaknya. Nah, di sini kan belum muncul apa-apa, belum muncul titik, belum muncul nilainya. Caranya bagaimana dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini? Caranya yang pertama, kita tekan menu yang Basic Tools, kemudian cari Extremum. Extremum itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu titik puncak. Extremum kita klik, kemudian kita klik grafik persamaan kuadrat tadi, fungsi kuadrat tadi yang ini. Nah, munculkan titik A. Titik A ini titik puncak. Nilainya yaitu negatif 0,66, 0,66. Saya ulangi, titik puncaknya yaitu dengan X negatif 0,66 dan Y-nya 0,66. Agar nilai yang ini muncul, kita tekan titik 3 ini. Tekan titik 3 ini, kemudian ke pengaturan. Kemudian ada atur format keterangan, pilih nama dan nilai. Nah, sekarang sudah muncul pada grafiknya juga. Ini titik A, nilainya sudah muncul. Kita sebutkan lagi, jadi titik puncak pada persamaan grafik persamaan fungsi kuadrat atau grafik fungsi kuadrat dengan fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x tambah 2, yaitu pada titik A negatif 0,66, 0,66, atau bisa juga disebut dengan titik A pada x negatif 0,66 dan Y-nya 0,66. Nah, begitu teman-teman kalau untuk yang titik puncak pada grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, kita clear dulu ini, hapus semuanya. Kita lanjut ke grafik fungsi polinom pangkat 3. Yang bentuknya itu AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Nah, di sini saya sudah menyiapkan persamaan polinom pangkat 3-nya, yaitu 3x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Nah, ini persamaan grafik fungsi polinom yang sudah saya siapkan. Kita tekan enter. Nah, ini merupakan grafik parabola di mana ada dua titik puncak, yang ini dan ini. Kan kalau tadi yang persamaan kuadrat hanya satu titik puncak. Kenapa yang polinom ini ada dua titik puncak? Karena titik puncak pada grafik polinom itu bersifat tidak baku. Tidak baku itu relatif. Nah, itu relatif namanya. Jadi si nilainya juga ada dua. Nanti juga bentuknya akan koma-koma.
Nah, agar kita bisa melihat nilainya seperti biasa, kita tekan Basic Tools, pencet Extremum, dan tekan pada grafiknya yang ini, yang biru. Muncul dua titik, titik pertama titik A, titik kedua titik B. Kita langsung saja ya, karena sudah tahu cara memunculkan nilainya pada titik-titiknya. Kita tekan titik 3 ini ke pengaturan, ke atur format keterangan, nama dan nilai muncul. Kemudian titik yang kedua, titik B juga sama, seperti itu, pengaturan, atur format keterangan, nama dan nilai. Nah, sudah muncul dari nilai dari kedua titiknya. Ini nilai-nilai titik puncak dari grafik fungsi polinom pangkat 3. Yang pertama, ada titik A dengan X-nya negatif 0,092 dan Y-nya 1,04. Kemudian ada titik puncak kedua yaitu B 1,203 dan negatif 2,216. Begitu teman-teman. Nah, saya ulangi, kenapa di sini titik puncaknya ada 2? Karena persamaannya juga persamaan polinom, yaitu pangkat 3. Jadi, sifat titik puncak dari persamaan polinom itu tidak baku atau yang disebut relatif. Selanjutnya, bagian 3 yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan persamaan polinom pangkat 3 menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, bagian ketiga nih. Bagian ketiga kita akan mencoba menentukan akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat dan persamaan polinom pangkat 3. Pertama, kita akan mencoba menentukan akar-akar pada persamaan kuadrat dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan persamaan kuadratnya. Yang pertama yaitu persamaan kuadrat dengan F dengan X kuadrat dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Ini persamaan kuadrat yang sudah saya siapkan, yaitu X kuadrat tambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Kita tekan enter. Kemudian di sini mana yang akar-akarnya? Akar-akarnya itu yang ini. Ada 2. Akar-akarnya itu ini, 2 ini. Sekarang masalahnya nilainya belum muncul, titiknya juga belum muncul. Nah, pada aplikasi GeoGebra ini dengan secepat kilat kita akan mengetahui akar-akar persamaan ini. Yang pertama, kita harus pencet dulu yang Basic Tools, kemudian ke Roots, kemudian tekan pada grafik persamaan kuadratnya. Nah, muncul deh. Ada 2 titik, ada titik A dan titik B. Kita kembalikan ke sini. Nah, ini sudah muncul. Sudah muncul akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 2X dikurangi 8. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Kemudian kita tampilkan dulu nilai-nilai A dan B ini di grafiknya ya. Ke pengaturan, atur format keterangan, nama dan nilai. Begitupun dengan titik yang B, pengaturan, atur format keterangan, nama dan nilai. Nah, sudah muncul deh sekarang di grafiknya. Nah, ini titik A dan titik B. Titik A dengan X negatif 4 dan Y 0. Titik B dengan X2 dan Y-nya 0. Nah, di sini setiap akar-akar persamaan pada persamaan kuadrat itu Y-nya selalu 0. Kenapa? Karena akar-akarnya itu merupakan X, nilai X. Di sini yang pertama ada A yaitu dengan X1 sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan negatif 2. Itu untuk persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, sebelumnya kita hapus dulu ya yang ini. Selanjutnya,
bagaimana cara mencari akar-akar persamaan pada persamaan polinom pangkat 3. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan persamaannya, persamaan polinom pangkat 3-nya, yaitu X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah X ditambah 6. Nah, di sini maaf ya, saya sambil lihat-lihat catatan agar tidak salah sebut, nantinya malah salah kesananya. Kita pencet enter. Nah, sudah muncul grafik parabolanya dengan persamaan polinom pangkat 3 X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan 0. Lanjut kita ke basic tools lagi, ke roots, ke grafiknya, dan muncul 3 titik, titik A, titik B, dan titik C. Nah, ketiga titik ini merupakan akar-akar persamaan pada grafik polinom pangkat 3 yang A, B, dan C. Di mana titik A dengan X negatif 1, Y-nya pasti 0. Dengan titik B, kemudian titik B dengan X-nya 2, Y-nya 0. Dan yang terakhir ada titik C, X-nya 3, dan Y-nya 0. Atau bisa juga disebut akar persamaan pertama, yaitu akar X1 sama dengan akarnya yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan negatif 2, dan X3 sama dengan negatif 3. Bagian terakhir yaitu bagian 4, saya akan mencoba menentukan sebuah persamaan polinom pangkat 3 yang semua akar-akar persamaannya merupakan bilangan bulat. Alhamdulillah, kita masuk ke bagian terakhir yaitu bagian 4, menentukan atau menyusun akar-akar persamaan yang bulat untuk persamaan polinom pangkat 3, atau menentukan persamaan polinom pangkat 3 dengan akar-akar persamaannya merupakan bilangan bulat. Maksudnya seperti ini, saya bandingkan dulu dengan persamaannya, akar-akar persamaannya bukan merupakan bilangan bulat yang koma-koma. Di sini misalkan saya ambil persamaan 3x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah x dikurangi x ditambah 1. Enter. Kemudian kita langsung ke roots. Roots itu akar-akar. Dalam bahasa Indonesia itu akar persamaan. Kita langsung pencet roots, kemudian pencet grafiknya. Di sini muncul ada titik A, B, dan C. Nah, seperti tadi, A, B, dan C ini merupakan akar-akar persamaan pada persamaan polinom pangkat 3 dengan 3x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini bisa dilihat, ini kan merupakan akar-akar persamaan ya. Yang ini kan merupakan akar-akar persamaan. Nilainya bukan merupakan bilangan bulat, tidak bulat. Ini koma semua. Tidak bulat. Kan yang bulat itu 1, 2, 3 nggak ada koma-koma. Misalkan 12, 10 itu merupakan bilangan bulat. Kalau yang ini, yang 0,47, 0,39, 1,74 itu bukan bilangan bulat. Nah, jadi tujuan kita menyusun persamaan polinom pangkat 3 yang nantinya akar-akar persamaannya ini merupakan bilangan bulat. Tenang saja teman-teman, saya sudah menyiapkan persamaannya agar kita bisa melihat mana maksudnya yang akar-akar persamaannya itu bilangan bulat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dengan persamaan x pangkat 3 dikurangi 7x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini merupakan
persamaan polinom pangkat 3. Kemudian kita ke roots, kita tekan grafiknya, nah muncul 3 titik, titik A, titik B, dan titik C. Di sini juga sudah terlihat ada akar-akar persamaannya. Yang pertama, titik A di negatif 2,0, titik B di negatif 1,0, dan titik C di 3,0. Dengan akar-akar persamaan, negatif 2x, x ditambah negatif 2, maaf, saya ulangi, dengan x ditambah negatif 2 dikali x ditambah 1 dikali x dikurangi 3 sama dengan 0. Itu merupakan akar-akar persamaan dari polinom pangkat 3 dengan persamaan x pangkat 3 negatif 7x negatif 6, yang mana akar-akarnya merupakan bilangan bulat. Nah ini negatif 2, negatif 1, 3 itu merupakan bilangan bulat ya. Jadi ini yang dimaksud dengan akar-akar persamaan itu bilangan bulat. Dengan persamaannya ini. Nah, sekian dulu pembahasan saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya juga masih belajar, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.